Amin. Maka ia mengandung dari Roh Kudus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan tinggal di antara kita. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, teguh hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti. Namun kami berserah diri, semoga Gusti menuang berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Tahta-Mu teguh sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Peraturan-Mu sangat teguh ya Tuhan, bait-Mu berhiaskan kekudusan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersama Dan bersama roh-Mu. Saudara dan saudari, percaya kepada Allah atau iman kepada Allah adalah jaminan sukacita dan kehidupan. Jaminan untuk bisa memperoleh kesembuhan dan keselamatan kita. Tanpa iman, tanpa kepercayaan, tidak akan terjadi apa-apa. Meskipun kita sekarang hidup di zaman yang canggih dengan segala perlengkapannya, nampaknya seluruh kebutuhan hidup duniawi kita bisa teratasi, bisa terpenuhi dengan semua kemajuan itu. Tetapi tanpa Allah dan tanpa iman, kita bagaikan domba yang berjalan tanpa arah kemana tujuan kita. Saudara-saudari, marilah kita percayakan seluruh hidup kita, karya dan pekerjaan kita. Kita diajak untuk berdoa untuk apa yang kita akan kerjakan, dan bekerjalah untuk apa yang kita doakan. Itu ada dua hal itu. Kita doakan untuk apa yang ingin kita lakukan, dan kita bekerja untuk apa yang kita doakan. Tuhan akan memberkati kita. Mari kita mempersiapkan diri, mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita, dan kita mohon ampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian.
saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, ajarilah kami kebijaksanaan-Mu supaya kami menjadi tulus dan menjadi pembawa damai kepada sesama kami. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan dari kitab Putra Siram. Segala kebijaksanaan berasal dari Tuhan dan ada padanya selama-lamanya. Siapa dapat menghitung pasir di pantai, titik-titik air hujan atau hari-hari segala abad? Siapa dapat menduga tingginya langit, luasnya bumi, dalamnya samudra, atau dalamnya kebijaksanaan? Kebijaksanaan diciptakan sebelum segalanya, dan pengertian yang arif sejak dahulu kala. Kepada siapakah pangkal kebijaksanaan telah disikapkan, dan siapakah mengenal segala akalnya? Hanya satu yang bijaksana, teramat menggetarkan, yaitu yang bersemayam di atas singgasananya. Tuhan sendirilah yang menciptakan kebijaksanaan. Ia melihatnya serta membilangkan segala ciptaannya. Ia penuhi dengan kebijaksanaan. Setiap makhluk menerimanya sekedar pemberian Tuhan. Ia membagikannya kepada orang yang mencintainya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatannya ialah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Peraturan-Mu sangat teguh, baik-Mu berhiaskan kekudusan, ya Tuhan, sepanjang masa. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus penebus kita telah membinasakan maut dan menanam hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid yang lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka,
apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepada Yesus, dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar dari anak ini dan jangan memasuki lagi dia. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawab Yesus, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sulur niat suci menjadi kembang yang asri, terurai harum-harum janji, semerbak segala hari. Tiada yang lebih seimbang, tiada yang lebih indah, selain ikhlas yang terbentang dalam mengaturkan diri. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sempurnakanlah persembahan hidup kami yang kami lambangkan dalam roti dan anggur ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama Dan bersama rohmu, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan.
sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu, oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan kami. Maka Tuhan bersama para malaikat yang orang kudus, kami memuliakan Dikau dengan henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kudus Engkau Tuhan, sumber segala yang kudus. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamu dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai kenangan akan aku. Marilah kita mewartakan harapan iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang kini masih tersebar di seluruh muka bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan yang Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Agustinus serta rohani iman semua. Ingatlah juga akan saudara dan saudari kami kaum beriman yang kami doakan pada hari ini. Mari kita ingat intensi-intensi kita untuk siapa kita mau berdoa dalam perayaan ini. Kita mohon selamat juga saudara-saudari kita yang sudah meninggal, dan kesembuhan bagi saudara dan saudari kita yang sedang sakit. Dan mohon berkat Tuhan bagi kita sendiri yang berkumpul setiap pagi di tempat ini, bagi anak-anak, cucu, dan sanak keluarga yang dipercayakan kepada tanggung jawab kita. Kita mohon Tuhan memberkati setiap kita dan kesehatan yang sehat walafiat, menjaga dan menjauhkan setiap kita dari mara bahaya dan bencana, dan dari semua rencana-rencana dan membaikan jiwa maupun raga. Mari kita bersama serikat sabda Allah dan sesuai di Roh Kudus mendoakan saudara-saudari kami yang hari kematiannya diperingati pada hari ini. Pater Bernard David dari Amerika Serikat, Pater Heinrich Pansman dari Jerman, Pater Alfred Bergeman dari Jerman, Pater Joseph Paul dari Argentina, Pater Lawrence Laplant dari Filipina, Pater Edward Toslockley dari Amerika Serikat, Pater Vincent Van Hartsen dari Spanyol, Pater Hermanus Sina dari Ende, Pater Joachim Pipe dari Jerman, Suster
Rikal Maria dari Belanda, Suster Santusina Elfren dari Argentina, dan Suster Maria Plotea Golkik dari Belanda. Terimalah mereka semua yang Tuhan dalam kerajaan. Kasihan juga kami semua agar telah kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan di hatimu. Dan kami pun engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mengulang mendoakan doa yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami membebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya, Semoga damai Tuhan Yesus selalu bersama dan bersama roh anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba ini. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Jadikanlah aku pembawa pengampunan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan. Jadikanlah aku pembawa kepastian. Jadikanlah aku pembawa kebenaran. Jadikanlah aku pembawa harapan. Jadikanlah aku sumber kegembiraan. Jadikanlah aku pembawa terang.
Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, perjamuan kudus ini telah menyembuhkan kami dari segala kelemahan hidup. Semoga kami semakin tekun berdoa dan menjadi pembawa damai bagi sesama, agar kelak kami kau persatukan kembali dalam kerajaan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama Dan bersama rohmu. sekali dari sumber yang kita doakan pada hari ini, diberkati dan dimuliakan Allah yang Maha Kuasa dan Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kiranya kasih kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pulang sebab cinta dan damai Tuhan. Amin. Karyamu Tuhan semesta alam atur segala makhluk ciptaanmu sungguh mengagumkan kami. Alangkah megah karyamu Tuhanku pencipta.